Selamat pagi teman-teman, selamat pagi juga saya ucapkan kepada para dosen saya yang saya cintai dan saya hormati. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Valentinus Febrian Pratama, biasa dipanggil Valen, dan NIM saya 2210101007. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Isinya apa itu SOP? SOP adalah sistem pengaturan atau prosedur yang penting dalam sebuah organisasi terstruktur. Lalu pengertian SOP menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, Cipto Atmoko tahun 2011. SOP adalah suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kerja bagi instansi pemerintah maupun non-pemerintah, usaha maupun non-usaha, berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Lalu yang kedua itu dari Sailendra tahun 2015. SOP itu adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan baik dan lancar. Yang ketiga itu dari Insani tahun 2010. SOP merupakan dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan aktor yang berperan dalam kegiatan. Manfaat SOP bagi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan dan menjaga nama baik perusahaan. Yang kedua, SOP adalah pedoman dalam bekerja dan meningkatkan akuntabilitas. Yang ketiga, SOP adalah sistem yang mempermudah pengawasan tim. Yang keempat, memberikan ciri khas pada perusahaan. Yang terakhir, memberikan dasar hukum yang jelas. Kesalahan dan hambatan dalam membuat SOP. 1. SOP tidak memiliki reward and punishment. 2. Adanya masalah teknis pada SOP yang menghambat proses eksekusi. Yang ketiga, hambatan adaptasi dan ketidaksepakatan dalam organisasi. Yang keempat, pengawasan yang kurang terhadap pelaku SOP. Yang kelima, penyampaian SOP yang tidak jelas dan satu arah. Ini ada persyaratan untuk masinis. Pegawai hanya boleh diserahi kewajiban dan tanggung jawab mengemudikan lokomotif sebagai masinis setelah yang bersangkutan 1. Bekerja sebagai calon masinis selama 2 tahun. Kedua, bekerja di balai jasa di bagian perangkat diesel selama 1 tahun. Bekerja sebagai calon masinis juru motor atau asisten masinis selama 1 tahun. Selanjutnya, dalam pengujian harus dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan memahami 1. Tata cara mengemudikan dan memelihara lokomotif. Kedua, mampu memperbaiki kerusakan kecil yang sering terjadi pada lokomotif. Yang ketiga, memahami undang-undang dan peraturan-peraturan dinas. Yang keempat, memahami pemakaian motor diesel. Yang kelima, dapat menulis dan membaca. Yang keenam, mempunyai tinggi badan minimum 160 cm. Nah, ini dokumen tertulisnya. Dokumen tertulisnya itu saya ambil ini SOP langsir jalur stabling stasiun besar C Parung Panjang. Selanjutnya ini ada flowchart. Flowchart itu ini dari awal masuk kantor, dari mulainya, lalu memasukkan data karyawan, masinis, asisten masinis, dan jadwal kereta api. Lalu di bawahnya membuat jadwal dinas masinis. Yang di bawahnya lagi penjadwalan dinas masinis. Nah, ini yang sesuai itu dari sini. Misalnya data yang dimasukkan itu sesuai, berarti lanjut ditampilkan penjadwalan dinas masinis pada layar. Kalau